Oke, untuk selanjutnya teman-teman tinggal melakukan editing ya, editing untuk memastikan ini ya. Jadi user itu punya apa aja, DTO-nya apa aja. Jadi teman-teman tinggal membuat misalnya user itu punya username ya atau email saja ya, email. Lalu user itu juga mempunyai full name misalnya atau first name dan last name. Nah, gitu. Gini misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Hanya teman-teman itu hanya mengedit 2 file sebenarnya dari sebanyak file yang ini. Jadi kalau ada 4 file, pertama entity, kedua DTO, ketiga user from Excel-nya, lalu user to Excel-nya. Jadi selanjutnya teman-teman hanya perlu menyesuaikan user DTO-nya. Nah, ini user DTO teman-teman sesuaikan. Kalau misalnya memang belum tahu apa yang harus diinsertkan dan apa yang harus bisa di generate, ini teman-teman tinggal kopas saja ya dari entity ke DTO user tersebut. Lalu nanti akan ketika teman-teman buka di user from Excel akan terjadi error ya, karena karena importnya jadi salah kan. Kita tinggal tambahkan aja set email untuk field pertama, saya set first name untuk field kedua dan set last name set last name untuk field ketiga. Lalu teman-teman juga buka user to Excel-nya juga, disesuaikan ya. Field pertama itu get email, get first name dan get last name gitu. Itu ya. Lalu untuk running gimana? Untuk running teman-teman tinggal buka ke starter B application-nya, lalu di sini tinggal diklik kanan terus run. Nah, untuk sekarang kan kita belum setting apa-apa ya. Jadi untuk starter B ini teman-teman dibantu dengan ini ya, ada di application property. Kita menggunakan H2 database dulu. Gunanya apa? Biar tidak usah edit-edit dulu konfigurasi lah. Nah, setelah selesai dan running, teman-teman akan bisa membuka URL dari aplikasi tersebut dengan port 9100. Jadi teman-teman tinggal localhost 9100. Maka di sini akan munculkan Camunda ya. Karena defaultnya untuk starter B ini adalah Camunda application. Untuk teman-teman kalau misalnya ingin untuk melihat Swagger-nya, teman-teman tinggal buka /Swagger UI. Nah, dari /Swagger UI ini teman-teman bisa cek apa saja yang bisa dilakukan oleh API yang di generate tadi. Yang pertama itu ada list, ada create, ada get, ada update, ada delete, export to Excel, create from file, specification, dan upload file. Gitu. Lalu pertama untuk membuat user, teman-teman tinggal bikin aja ya, tinggal dicoba, try out. Ini ID-nya dihapus saja, terus kita execute, maka user ini akan terbuat. Nah, ini sudah juga ya, ketika dicoba try out, get, maka di sini bakalan muncul gitu. Nah, ini untuk generate untuk generate dari ini ya, dari application atau CRUD, untuk generate CRUD-nya teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman akan mempermudah teman-teman dalam development API ini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan unit test. Unit test ini sudah dibuat untuk mempermudah teman-teman juga. Misalnya, namun hanya ada beberapa yang bisa atau perlu teman-teman perbaiki untuk bisa digunakan. Pertama, ketika save data, ketika di fungsi data ini di line 52, teman-teman bisa melakukan mocking API. Nah, mocking API-nya itu bisa menggunakan usernya, misalnya user misalnya set email, misalnya testing@gmail.com, lalu misalnya first namanya saya Budi misalnya, Budi testing gitu.
Oke. Lalu apa yang akan kita tes? Contoh kita akan tes grid ya. Tinggal kita run. Lalu kita cek dulu ada yang error mungkin ya. Di sini ada set name, harusnya set first name gitu. Lalu di sini kita bisa run yang ini ya. Klik kanan, run. Nah, aplikasi akan melakukan running dengan konfigurasi di sini. Mungkin kita tunggu sampai responnya sukses. Kalau misalnya masih error, nah ini sukses ya. Jadi kita sudah bikin emailnya testing, first name-nya kosong, last name-nya ini. Jadi aneh ya. Mungkin nanti kita coba cek lagi. Oke, ini this data return set name. Set, oh iya, ini set email semua ya. Set first name, set last name ya. Oke ya. Nah, coba running lagi. Nah, kita coba running lagi. Jadi kita tidak usah buka Swagger, tidak usah nyoba manual, kita bisa running berdasarkan ini ya. Jadi kita sudah bikin user, namanya, emailnya testing@gmail.com, first name-nya Budi dan last name-nya testing. Lalu apalagi yang bisa kita coba? Misalnya kita coba yang list all. Nah, yang list all ini udah otomatis pasti berjalan dengan baik ya, dengan sempurna ya. Karena list all ini kita tidak melakukan konfigurasi tambahan untuk list all dan delete ini. Oke. Lalu setelah ini kita bisa lihat, mungkin untuk memperjelas ya, kita bisa pakai yang mana ya? Kita bisa pakai aplikasi JSON editor nih ya. Nah, ini sudah ada ya, datanya itu adalah testing@gmail.com, first name-nya Budi dan last name-nya testing gitu. Lalu apalagi yang bisa dilakukan oleh unit test? Unit test di sini kita juga bisa melakukan delete ya. Bahkan pertama update dulu. Misalnya saya ganti jadi first name-nya mungkin bukan Budi, ternyata Udin gitu. Kita run. Maka harusnya nanti akan ada user bernama Udin, tapi bukan yang Budi tadi. Dengan last name-nya kosong harusnya, karena di sini tidak kita save ya untuk last name-nya. Jadi dan emailnya juga kosong. Nah, ini kita berhasil menyimpan data. Kita pertama bikin dulu user. Kita sekarang berhasil menyimpan data dengan request-nya itu ke URL ini, ke URL root user ID-nya. ID itu di generate dari sini ya. Lalu dengan first name-nya Udin. Lalu kita cek di sini tersimpan 200 dengan data tersebut. Ketika kita run untuk testing list-nya lagi, maka kita akan mendapatkan data user dengan first name Udin. Nah, untuk selanjutnya ini ya, jadi ada beberapa kasus yang sudah dibantu. Pertama delete. Nah, kita dapat melakukan delete user dari user yang sudah di-mock, sudah dibikin tadi. Lalu kita juga nggak bisa delete ketika usernya null, user ID-nya null. Lalu dengan ekspektasi client error ya, karena tadi nggak dikirim. Terus ada ID should not exist, jadi nggak ketemu ID-nya, udah kita handle juga. Lalu kita ini udah ada upload file gitu. Jadi ini udah ya. Kita cek lagi listnya, kita run, harusnya ada namanya itu Udin ya. Nah ini ya Udin ya, tapi nggak punya email dan last name, karena kita tidak menambahkan email dan last name di sini ya. Ya mungkin teman-teman bisa kalau mau lihat perubahannya bisa dicek di sini dulu ya. Kita bikin dulu usernya Udin. Lalu untuk mempermudah teman-teman melihat, kita bisa ngambil di sini ya. Kita sort user.get email atau get first name ya. First name. Lalu kita run update. Maka harusnya muncul user sebelumnya ditambah dengan ini ya. Nah ya asalnya Budi,
terus kita update menjadi Udin ini ya gitu. Oke, mungkin itu ya untuk segmen ini ya,